Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang super keren ini dalam edisi Bincang-Bincang Hukum. Kenapa kita harus menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Ada beberapa alasan, mari kita lihat. Pertama, kebanyakan ahli hukum menilai naskah akademik RUU ini tidak jelas dan tidak substantif. Karena tidak jelas dan tidak substantif, maka jangan mengherankan kalau kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan yang tidak biasa di tengah-tengah publik. Misalnya, jangan-jangan di balik ini semua ada hidden agenda atau kepentingan tersembunyi dari pihak-pihak tertentu. Ya, bagi akademisi, pengamat, dan ahli, patokan utama mereka adalah naskah akademik. Kalau naskah akademiknya tidak jelas, maka kecurigaan-kecurigaan seperti itu adalah hal yang wajar. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita lihat dari perspektif hukum. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, di semester 1 kita belajar ilmu peraturan perundang-undangan. Dengan rujukan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 undang-undang itu dijelaskan, Pancasila dilihat sebagai Grundnorm atau dasar yang berisi asas-asas atau norma-norma sebagai panduan kehidupan bernegara. Dan undang-undang yang berada di bawahnya, baik undang-undang dasar, tahap MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, selalu bersifat operasional. Ia merupakan turunan dari norma-norma Pancasila itu, tapi lebih bersifat operasional. Dengan kata lain, ia berisi aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, sampai di sini sudah jelas. Tapi muncul pertanyaan, dengan adanya RUU ini, apalagi sih yang mau diatur? Kita mau mengatur asas, kan begitu. Apa yang mau diatur dari asas-asas ini? Jadi teman-teman, itu beberapa alasan yang membuat kita harus menolak RUU ini. Tentu banyak alasan lain, tapi secara hukum ini hal yang paling fundamental. Dan kalau dipikir-pikir, misalkan kita punya niat untuk menguatkan Pancasila, maka yang kita harus lakukan adalah tidak harus dengan membuat RUU baru ini. Kita cukup menguatkan pada aspek-aspek tertentu yang sudah diatur dengan secara rinci pada setiap undang-undang yang berada di bawah Pancasila itu sendiri. Misalnya, kalau kita mau menguatkan penegakan hak asasi manusia, lihat Undang-Undang Penegakan Hak Asasi Manusia. Kalau kita ingin menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, lihat undang-undang yang berkaitan dengan itu. Kalau kita ingin menegakkan undang-undang tentang lingkungan hidup, lihat undang-undang yang berkaitan dengan itu. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita lihat, bukan dengan mengotak-atik kembali Pancasila ini sendiri. Ya, karena menurut saya, ketika kita berinisiatif untuk membuat RUU ini, yaitu sama halnya kita mau mengutak-atik Pancasila. Oke, kalau itu dipahami untuk mendiskusikan kembali Pancasila, maka caranya tidak seperti itu menurut saya. Jadi teman-teman, sekali lagi itu beberapa alasan yang membuat kita harus bersatu untuk menolak RUU ini. Dan harapan kita hari ini ada pada pemerintah dan presiden. Kenapa? Kita tahu undang-undang ini merupakan inisiatif dari DPR. Dan pada pasal 20 Undang-Undang Dasar dikatakan, rancangan undang-undang itu baru bisa menjadi undang-undang kalau mendapat persetujuan dari pemerintah atau presiden. Sampai hari ini kan presiden atau pemerintah belum menyatakan sikapnya. Kita mengharapkan presiden bisa menunjukkan niat baiknya dengan tidak menyetujui pembahasan RUU ini. Sementara kalau alasannya ini sudah masuk prolegnas, saya pikir bisa dibatalkan. Asalkan kita punya
kesamaan pendapat dan pandangan dan punya niat baik untuk membatalkan RUU ini. Ingat, Undang-Undang Dasar 95 saja bisa dirubah, apalagi Prolegnas yang salah satunya berisi tentang RUU HIP. Jadi teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat.